Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 meminta maaf terutama kepada Bapak Sairul Bahar, MPD, selaku dosen mata kuliah belajar dan pembelajaran, dan kami meminta maaf kepada teman-teman semua atas keterlambatan dalam pembuatan video pembelajaran kali ini. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada Alif Fajahri, kemudian ada saya sendiri, Kurniawan, dan yang ketiga ada Nadia Triutami, dan keempat Sahwa Berliana Putri. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran dari segi interaksi dan edukasi atau teacher counter learning. Teacher centered teaching adalah suatu pendekatan belajar yang berdasar pada pandangan bahwa mengajar adalah menanamkan pengetahuan dan juga keterampilan. Strategi teacher centered terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada mengorientasikan. Jadi sebelum menyajikan dan menjelaskan materi baru, pendidik menyusun kerangka pelajaran dan mengorientasikan kepada murid mengenai materi baru tersebut. Yang kedua yaitu ada pengajaran, penjelasan, dan demonstrasi, yaitu aktivitas yang biasa dilakukan pendidik dalam pendekatan instruksi langsung kepada peserta didiknya. Yang ketiga yaitu ada pertanyaan dan diskusi. Kedua hal ini perlu diintegrasikan ke dalam pendekatan teacher center. Kemudian di sini ada prosedur pembelajaran penguasaan materi. Yang pertama yaitu ada master learning, yaitu efektif dalam meningkatkan waktu yang dihabiskan murid untuk mempelajari suatu tugas. Kemudian yang kedua ada set work, yaitu dengan memerintahkan semua peserta didik atau sebagian besar peserta didik untuk belajar sendiri-sendiri atau secara individual. Yang ketiga yaitu ada pekerjaan rumah atau PR. Jadi seberapa banyak pekerjaan rumah dan bagaimana jenisnya yang harus diberikan oleh pendidik kepada peserta didik. Kemudian di sini ada mengevaluasi instruksi teacher center, yaitu yang pertama ada pendukung pendekatan teacher center percaya bahwa pendekatan ini adalah cara terbaik untuk mengajarkan keahlian dasar yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang terstruktur tersebut secara jelas. Namun ada kritik dari pendekatan teacher center ini, yaitu instruksi model ini seringkali menghasilkan pembelajaran yang pasif dan tidak memberi kesempatan yang cukup pada murid untuk mengkonstruksi pengetahuan dan pemahamannya. Metode teacher center ini juga menghasilkan kelas yang kaku, kurang memperhatikan perkembangan sosial dan emosional, terlalu banyak memberikan tugas berupa tulisan, sedikit memberi kesempatan untuk pembelajaran dunia nyata, dan terlalu sedikit pembelajaran kolaborasi dalam kelompok. Oke, kemudian ada student center learning. Apa sih student center learning ini? Yaitu jadi student center learning ini berarti proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik dituntut untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik juga diharapkan untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan instruksi dari pendidikan atau dari si pendidik tersebut atau guru. Dengan menekankan student center learning pada pendidik agar lebih berperan aktif sebagai peserta didik. Meskipun demikian, peserta didik dituntut mengetahui dan memahami lebih banyak tentang materi yang diajarkan. Jadi tidak cukup hasil dari guru tersebut, tetap si murid itu harus lebih aktif dan menguasai banyak materi. Seperti itu. Kemudian dalam hal ini ada 2 jenis sistemnya. Yang pertama yaitu ada sistem Maria Montessori. Apa sih? Ya, jadi pendidik
harus memperhitungkan masa peka setiap peserta didik sehingga dapat memberikan pendidikan yang tepat sesuai dengan fungsi kejiwaan peserta didik. Kemudian yang kedua ada sistem Dalton, yaitu sistem ini menekankan hasil belajar pada tempo perkembangan peserta didik. Peserta didik memiliki kemampuan, kecakapan, dan tempo perkembangan yang berbeda. Maka dari itu, peserta didik berhak memilih tugas yang disenangi sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian di sini ada metode mengenai student center learning. Yang pertama yaitu ada metode tanya jawab, yang kemudian ada diskusi, kemudian yang ketiga ada kunjungan lapangan dan karya wisata, dan keempat itu ada demonstrasi. Nah, kemudian di sini ada karakteristik mengenai student center learning ini. Yang pertama yaitu mempunyai motivasi dan kepercayaan tinggi. Adanya aktualisasi diri, mandiri dan tanggung jawab, mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini semua itu harus bisa didapatkan oleh siswa atau para pendidik yang dididik oleh seorang guru gitu, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada expository. Expository ini adalah pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada siswa dengan maksud agar mereka dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Kemudian keunggulan dari strategi pembelajaran expository ini yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran expository, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Dengan demikian dapat mengetahui sejauh mana siswa menguasai bahan pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian di sini ada keuntungan lain dari strategi pembelajaran ini, yaitu bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Jadi tidak mencakup 1 atau 2 orang saja, jadi lebih banyak di dalam satu ruangan tersebut. Adapun kelemahan dari strategi ini yaitu strategi ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik saja. Untuk siswa yang tidak memiliki kemampuan seperti itu, perlu digunakan strategi yang lain. Strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap siswa, baik perbedaan kemampuan, pengetahuan, minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajar tiap individu. Seperti itu. Kemudian di sini ada discovery. Pendekatan pembelajaran discovery learning itu lebih menekankan pada penemuan konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui peserta didik, hingga peserta didik itu mampu menyusun sebuah kesimpulan. Dengan sistem pendekatan discovery learning ini, tujuannya yaitu agar peserta didik dapat berpikir secara kreatif dan inovatif. Ada di sini ada beberapa discovery learning, diantaranya yang pertama ada stimulation, yang kedua adalah problem statement, yang ketiga ada data collection, yang keempat ada data processing, yang kelima ada verification, yang keenam ada generalize. Kemudian di sini ada inquiry. Inquiry merupakan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa. Pendekatan ini meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu, baik itu melalui peristiwa, permasalahan, atau melalui konsep lainnya. Sehingga dengan ini peserta didik dapat berpikir secara sistematis, kritis, logis, dan analitis. Di sini ada beberapa pendekatannya. Yang pertama yaitu ada orientasi, yang kedua kemudian menentukan sebuah permasalahan, yang ketiga ada menentukan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menguji hipotesis, dan keenam memberikan kesimpulan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pendekatan pembelajaran dari segi perorganisasian materi.
Untuk materi selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran dari segi peorganisasian induktif. Lanjut kepada materi yang terakhir yaitu pendekatan pembelajaran dari segi perorganisasian secara regresif dan progresif.
Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan atas presentasi kami. Sekian dari kami selaku kelompok 4 mengucapkan banyak terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.